I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai BK kelompok. Nah, di dalam BK kelompok itu sendiri terdapat dua, yaitu konseling kelompok dan juga bimbingan kelompok. Yang pertama kita akan membahas mengenai konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dan dari pengalaman para anggotanya, sehingga peserta didik atau konseli dapat mengatasi masalah yang dialami. Kemudian tujuan dari konseling kelompok itu sendiri yaitu memfasilitasi konseli melakukan perubahan perilaku. Selanjutnya tujuan dari konseling kelompok. Nah, tujuan konseling kelompok adalah memfasilitasi konseli melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan atau situasi kelompok. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dari konseling kelompok. Nah, di dalam konseling kelompok itu sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama itu prakonseling. Nah, dalam prakonseling ini terdapat dua tahap, yaitu yang pertama pembentukan kelompok atau forming, yang kedua menyusun RPL konseling kelompok. Nah, tahap yang kedua yaitu pelaksanaan konseling. Nah, dalam pelaksanaan konseling itu sendiri terdapat beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap awal, yang kedua ada tahap transisi, kemudian yang ketiga ada tahap kerja, dan yang keempat adalah tahap pengakhiran. Nah, langkah yang terakhir yang ketiga itu pasca konseling kelompok. Nah, di dalam tahap ini konselor akan melakukan evaluasi dan juga menyusun laporan konseling kelompok. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bimbingan kelompok. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bimbingan kelompok? Nah, bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2 sampai 10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan hidup yang dibutuhkan. Kemudian dalam bimbingan kelompok itu sendiri ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama ada prabimbingan. Di sini terdiri dari menyusun RPL, bimbingan kelompok, dan membentuk kelompok forming. Yang kedua pelaksanaan, terdiri dari pembukaan, transisi, inti, kemudian penutupan. Langkah yang ketiga yaitu pasca bimbingan. Nah, dalam langkah ini konselor akan melakukan evaluasi perubahan yang dicapai, kemudian menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan, serta menyusun laporan bimbingan kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok itu sendiri ada beberapa teknik yang dapat digunakan oleh konselor atau guru BK, antara lain yang pertama diskusi kelompok, yang kedua bermain peran, yang selanjutnya homeroom program, dan teknik-teknik lainnya yang relevan yang tentunya bisa digunakan dalam pemberian layanan bimbingan kelompok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.